Shalom, damai di hati, tentunya sukacita dan damai Tuhan Yesus Kristus senantiasa boleh menjadi bagian Ibu Bapak, Saudara sekalian yang boleh menyaksikan program ini. Dan di saat ini, sebelum kita akan membahas materi trilogi pembangunan jamaat di minggu yang akan datang, yakni dari Lukas 6 ayat 37 sampai dengan ayat 42, marilah kita berdoa. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu di dalam kesadaran bahwa kami amat sangat membutuhkan Engkau. Sebab di luar Engkau segala sesuatu yang kami lakukan itu sia-sia. Hanya bersamamu sajalah kami boleh menikmati segala berkat-berkat yang dari sorga. Dan di antaranya itu kami temui dan kami peroleh lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama, tetapi juga boleh menjadi bahan kami di dalam pelayanan di minggu yang akan datang dari Lukas 6 ayat 37 sampai ayat 42. Maka singkapkanlah maksud-Mu bagi kami ya Tuhan. Pertama-tama Engkau kiranya mau mengampuni dosa-dosa kami, layakkan kami, sehingga kami yang dalam keterbatasan ini boleh mengerti kehendak Tuhan yang tiada terbatas itu. Dan Roh Kudus tentunya memampukan kami untuk dapat mengerti maksud-maksud Tuhan untuk dikenakan dalam hidup kami, tapi juga di dalam pelayanan kami yang Engkau perkenankan kami isi dengan bertanggung jawab lewat kebenaran firman-Mu. Maka hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Lukas 6 ayat 37 sampai dengan ayat 42 berjudul Hal Menghakimi. Begini firman Tuhan, Lukas 6 ayat 37 sampai ayat 42. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Lukas ini, ya, kitab Lukas atau Injil Lukas ini dikatakan sebagai buku yang pertama karangan Lukas. Sebab banyak pendapat yang mengatakan itu bahwa Lukas adalah katakanlah seri 1 dari karangan penginjil Lukas. Sedangkan seri yang kedua atau buku yang keduanya ialah kitab Kisah Para Rasul. Dan Lukas sendiri adalah teman seperjalanan Rasul Paulus dalam pekabaran Injil. Dan umumnya kita menerima dan mengetahui bahwa Lukas ini adalah seorang dokter atau seorang tabib.
Nah, adapun pesan-pesan sentral dalam Injil Lukas, di antaranya ialah kerajaan Allah kepada bangsa-bangsa dalam Yesus Kristus yang menyatakan keadilan. Artinya, Yesus datang ke dalam dunia, dialah yang menyatakan kerajaan Allah itu lewat karya-karyanya, tapi itu ditujukan kepada segala bangsa. Dan itu semua justru mau menyatakan akan keadilan daripada Allah sendiri. Nah, ini nampak dengan karakter-karakter dalam kitab Lukas, bagaimana dia mengangkat baik si miskin, baik perempuan-perempuan, ya, maupun daerah-daerah miskin, daerah-daerah yang tidak terkenal, ya, itu boleh diangkat oleh Lukas. Dan ini adalah mewakili pesan sentral daripada Injil Lukas itu sendiri tentang firman Tuhan, tentang Injil, tentang kerajaan Allah bagi segala bangsa, tetapi juga adil, teruntukkan bagi siapapun yang berkenan kepada Tuhan. Tidak terkecuali orang miskin, ya, orang-orang yang dipandang sebelah mata, atau ungkapan kaum marginal pun di dalamnya. Nah, jemaat yang terkasih, bacaan kita ini merupakan bagian dari seri kasih yang Lukas ingin tampilkan. Dan di dalam tema minggu berjalan atau minggu yang akan datang, ya, dalam tema jangan menghakimi supaya engkau tidak dihakimi, maka Lukas 6 ayat 37 sampai ayat yang ke-42 ini sebagaimana yang sudah kita baca, kita pun akan melihat bagian ini. Nah, jangan menghakimi. Itu kata awal dari bacaan ini, ya. Janganlah kamu menghakimi. Kata ini, yakni jangan menghakimi, kata ini sering sekali, ya, digunakan oleh orang-orang, ya, katakanlah orang Kristen. Bahkan orang-orang yang bukan Kristen sekalipun sering menggunakan kata ini, jangan engkau menghakimi, jangan kamu menghakimi. Padahal secara sadar atau tidak sadar, kata jangan menghakimi yang mengambil apa yang diperkatakan oleh Tuhan Yesus seringkali dijadikan tameng, ya, sebenarnya untuk dia, seseorang yang melakukan itu, untuk mengatakan itu, untuk tidak mau bertobat, ya. Kata jangan menghakimi dijadikan tameng untuk secara sadar atau tidak sadar untuk melindungi dosa, ya. Dan banyak orang berlindung dengan memanipulasi, ya, perkataan ini, yaitu janganlah menghakimi. Ya, mengapa saya katakan memanipulasi? Sebab kalau kita lihat dalam Alkitab ayat-ayat tertentu yang dikemukakan, di sana jelas bahwa bicara menghakimi itu bisa bagi orang percaya, ya. Misalnya Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan di Yohanes 7 ayat 24, ya, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tapi hakimilah dengan adil. Artinya menghakimi bisa atau tidak? Bisa, tapi harus dengan matang, harus dengan pertimbangan yang baik, ya. Sehingga kata Yesus, bukan dengan apa yang nampak saja, bukan hanya dari luar saja, tapi hakimilah dengan adil. Artinya menghakimi bisa, tapi dengan ukuran-ukuran yang Yesus katakan tadi. Begitu juga 1 Tesalonika 5 ayat 2. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Artinya bicara mengenai menguji segala sesuatu, ini ada kaitannya dengan apa? Menghakimi, memberi nilai. Jadi hakim, sehingga dia punya kesempatan untuk menguji. Paulus katakan, ujilah tidak hanya
pada satu hal, dua hal, tetapi bahkan kepada segala sesuatu. Dan peganglah yang baik. Jadi hal yang baik menjadi dasar untuk kita menghakimi, untuk kita menguji. Begitu juga dengan Titus 3 ayat 10. Ya, Paulus juga mengatakan seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Artinya ini juga bagaimana menghakimi, bagaimana menilai. Bagaimana seorang itu adalah bidat atau pengajar-pengajar sesat yang tidak berpadanan dengan firman Tuhan. Kata Paulus, kalau sudah 1-2 kali dinasehati, hendaklah engkau jauhi. Maka tindakan kita didasari pada bagaimana kita menilai. Tindakan kita didasari bagaimana kita menghakimi suatu hal. Ya, dan kita juga mengingat apa yang dikatakan, jangan beri, atau yang paling terkenal ya, jangan memberikan mutiara pada apa? Pada babi. Artinya dengan mengatakan jangan memberikan mutiara pada babi, berarti sudah dilakukan penilaian terlebih dahulu. Siapa-siapa pribadi yang boleh disamakan dengan babi sehingga mereka tidak perlu dan jangan diberikan mutiara. Artinya telah ada penilaian terlebih dahulu. Berarti dari contoh-contoh yang saya kira sedikit sekali ya, beberapa ayat ini dibandingkan dalam keseluruhan, bagaimana kita menegur, menilai, hidup dalam kebersamaan dengan sesama, dengan membutuhkan bagaimana kita memberi nasihat, bahkan juga dapat disebut sudah menghakimi, ternyata boleh ya, bisa menghakimi, tetapi lewat kaidah dan tuntunan-tuntunan seperti yang disampaikan di atas. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagian ini atau jangan menghakimi pertama-tama ditujukan kepada para ahli Taurat dan juga orang Farisi yang menganggap diri benar ataupun terlalu cepat, terlalu gampang dan terburu-buru untuk menyalahkan orang lain ya. Padahal di Yohanes 7 ayat 24 yang sudah dibahas tadi dikatakan oleh Yesus, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tapi hakimilah dengan adil. Artinya jangan terburu-buru, hanya kulitnya, hanya covernya kita lihat, kemudian kita sudah berikan penilaian. Tapi hakimilah dengan adil. Beda dengan orang Farisi, ahli Taurat dan segolongan yang ada, yakni orang Yahudi, yang menganggap diri benar dan terlalu cepat dan gampang salahkan orang lain. Mereka pun mengecam tanpa ampun, ya. Ketika seseorang menurut mereka bersalah, maka mereka akan mengecam tanpa ampun. Sekali mereka memberi penilaian, sekali digaris, maka tidak ada harapan orang itu benar di mata mereka. Ya, dan mereka begitu membesar-besarkan kesalahan orang, ya. Mereka ketika mendapati seseorang bersalah, maka mereka akan menyerang dia habis-habisan. Dan jika mereka berhasil, mereka akan sangat bahagia dan akan senang dengan prestasi mereka menurut mereka ya. Dan kita tahu bagaimana Tuhan Yesus pun diserang habis-habisan oleh mereka walaupun mereka tidak pernah berhasil ya. Dan pada akhirnya ya, di dalam segala upaya mereka ya, dengan siasat yang licik, pada akhirnya mereka ya, menurut mereka berhasil untuk mengalahkan Yesus dengan menyalibkan dia. Jemaat yang terkasih, artinya ketika menghakimi seperti golongan Farisi, ahli Taurat dan golongan-golongan mereka ya di dalamnya, maka itulah sebenarnya yang dikecam oleh Yesus. Ya, itulah yang dikecam oleh Yesus. Tetapi menghakimi harus dalam pemahaman di luar kelakuan seperti itu, ya, di luar kelakuan seperti orang ahli Taurat, ya, golongan Farisi, ya, harus di luar sebagaimana apa yang mereka lakukan. Menghakimi bisa, boleh,
tetapi harus sesuai firman Tuhan. Ini yang perlu dicatat, ya. Menghakimi boleh, tapi harus sesuai firman, ya. Dan menghapus segala kepentingan, segala emosi, segala penilaian subjektif di dalam diri. Artinya, ketika mendasari bagaimana kita menghakimi sesuai firman, berarti firman itu harus dikenakan pada diri sendiri. Sehingga ketika kita memberikan penilaian, maka penilaian kita bukan pada pada kepentingan kita, pada emosi kita kepada orang itu, tapi penilaian kita juga bukan subjektif karena mengikuti perasaan dan selera saya, tapi semuanya harus mengikuti firman Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tapi untuk memudahkan kita untuk dapat melihat ayat 37 ini, mari kita pikirkan bahwa ayat 37 ini yang boleh dikatakan oleh Tuhan Yesus tertuju pertama-tama dan terutama bukan pada orang lain, tetapi pertama-tama tertuju pada diri sendiri, ya. Jadi janganlah kamu menghakimi. Jadi ayat ini tidak pantas kita gunakan untuk bilang seperti ini. Hei kamu, dengarkan firman Tuhan, jangan kamu menghakimi. Tapi pertama-tama ketika kita memperlakukan bacaan ini, ketika kita membaca, jangan kamu menghakimi, kata Yesus. Tapi itu pertama-tama kita berlakukan dalam diri kita sendiri. Saya jangan menghakimi. Mengapa? Ya, kalau tidak menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Artinya itu pertama-tama dimulai dari diri sendiri. Ya, kita tidak mempergunakan ayat ini untuk menyerang orang lain dan untuk mematahkan seseorang, tapi ayat ini tertuju kepada setiap orang yang membacanya, ya. Begitu juga dengan kalimat-kalimat selanjutnya. Janganlah kamu menghukum, ya, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ya, saya tidak boleh menghukum. Ya, karena dalam pengertian saya berdosa, maka saya pun ketika dilihat oleh Tuhan, maka saya layak dan pantas untuk dihukum. Ya, begitu juga dengan kalimat ampunilah dan kamu akan diampuni. Bagian ini tidak menunjuk kepada orang lain, hei kamu ampuni. Tapi pertama-tama bicara pada diri sendiri. Hai saya, ampunilah jika ada beban-beban dendam, kebencian yang mesti saya koreksi dan hapus dari hati. Maka dimulai dari diri sendiri, ampunilah karena saya sudah pertama-tama diampuni oleh Tuhan. Jadi ayat 37 ini sebelum kita melihat orang lain, tapi yang pertama-tama kita kenakan pada diri kita sendiri. Teristimewa bicara mengenai jangan menghakimi. Nah, selanjutnya saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, di ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Saya kira ini bagian juga dari ayat 37 kesinambungannya, ya. Kemudian Yesus menjelaskan dengan suatu perumpamaan atau contoh, ya. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, ini kalau diumpamakan dari ayat 38 ini misalnya, ya, misalnya kita punya beras lah, ya, beras yang akan diisi di dalam karung. Orang kalau ingin secara baik karung itu terisi penuh dengan beras, maka dia akan padatkan karung itu sembari beras itu sementara dimasukkan, ya. Beda tentu orang yang
mengisi bensin misalnya di pom bensin, kemudian mobilnya digoyang-goyang, ya ada seperti itu ya. Mobilnya digoyang-goyang, mungkin menurut pemahaman mereka supaya bensin itu bisa banyak yang masuk, walaupun dengan takaran sedemikian akan lebih banyak ya mengisi ruangan tangki dari mobil itu. Tapi saya kira itu perlu penelitian yang lebih mendalam lagi, dan banyak yang sudah meragukan itu ya. Tapi berbeda tentu dengan karung. Kalau diisi beras, maka dia harus goyang-goyang. Dalam hal ini dipadatkan ya. Karena seringkali kelihatan sudah full ya. Padahal setelah digoyang-goyang, dipadatkan, ternyata masih ada ruang untuk masih bisa diisi ya. Maka kata Tuhan Yesus seperti itu. Ketika diisi, dipadatkan, bahkan ketika sudah dipadatkan sampai full, maka ditambahkan lagi supaya lebih banyak ya. Jadi itu ukuran yang baik ya, ukuran yang baik. Nah, jika melakukan itu ya, di ayat, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya, jadi bagaimana mengisi beras itu diukur, maka ketika nantinya juga tiba waktunya kamu, maka seperti itu juga yang akan diberikan kepada kamu. Artinya begini, pertanyaan bagi kita, memang ketika kita menilai, ketika kita mengukur segala sesuatu, apa ukuran kita? Ya, ada orang bilang begini, pendeta, kita kan bisa memberi ukuran pada suatu hal lewat apa? Lewat hati nurani kita, ya, lewat perasaan kita. Tapi apakah benar demikian? Ya, apakah bisa seperti itu? Persoalannya, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa, mereka ketika jatuh di dalam dosa, segala nilai di dalam diri telah rusak ketika mereka makan buah yang dilarang. Sehingga bahkan hati nurani kita sendiri pun tidak dapat kita percayai ketika kita menilai sesuatu, karena telah dirusakkan dan jatuh di dalam dosa. Maka ketika hal yang rusak itu menjadi ukuran kita menilai sesama, menilai sesuatu, maka hasilnya tentu tidak dapat dipercaya, ya, tidak adil. Karena itu apa ukuran sebenarnya yang harus kita gunakan? Ukuran sebenarnya yang harus kita gunakan adalah apa? Firman Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan sebagai ukuran kita di dalam menilai, ya, mulai dari menilai diri sendiri, sebab itu pertama-tama, tapi juga kemudian diberi kesempatan untuk menilai sesuatu termasuk sesama kita. Itu adalah ukuran yang paling benar dan teramat utama yang harus dimiliki oleh orang percaya dalam penilaian-penilaian hidup, dan tentunya dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, membaca firman, merenungkannya dan memohon tuntunan Roh supaya kita mampu dalam memperlakukan penilaian kita lewat standar ukuran firman Tuhan saja. Ya, sehingga ketika ukuran itu yang kita pakai, maka kita juga akan diukur dengan ukuran itu. Kalau standar kita mengukur dan menilai sesuai firman, maka kata Yesus, oleh Tuhan kita pun akan diukur lewat standar firman. Ya, ini apa kalau standar firman? Standar firman mengoreksi, bukan mengutuki. Standar firman apa? Mengasihi dan mengampuni, bukan memurkai. Walaupun kita tahu pada akhirnya seseorang yang tidak masuk hitungan, dia juga akan dimurkai, ya, karena penuh dengan dosa. Standar firman apa? Seseorang itu harus diterima, bukan ditolak, ya. Karena itu yang menjadi ukuran
maka kita pun juga diukur seperti itu. Karena pertama-tama telah dikasihi, telah diampuni, telah diterima oleh Tuhan Yesus. Tapi kalau ukuran kita adalah ukuran diri kita sendiri, perasaan kita, dendam kita, kebencian kita, like dan dislike-nya kita kepada seseorang, maka itu pun akan diukurkan kepada kita. Ya, itu maksud ayat 38. Selanjutnya ayat 39 dari bacaan ini, Yesus pun sampaikan lagi perumpamaan. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Artinya ini amat sangat berkaitan dengan ayat 38, dengan standar ukuran kita untuk menuntun. Yesus mau katakan, ketika standar kita ada di diri kita sendiri untuk mengukur dan menilai orang lain, padahal kita sudah jatuh di dalam dosa, padahal kita telah buta secara rohani, maka itu ibarat kita seperti orang buta rohani yang mau menuntun sesama buta rohani yang lain. Ya, karena itu ayat 39 ini mau menegur kita ya untuk supaya kita secara jelas punya standar firman dalam tuntunan roh supaya kita tidak buta secara rohani agar dapat menuntun dan menghakimi mereka yang masih buta rohani karena kita telah dituntun oleh terangnya lewat firman. Nah, selanjutnya di ayat 40 ya. Ayat 40, Tuhan Yesus pun bicara tentang murid dan guru. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Ya, artinya murid, dia tetap murid. Dia tidak akan menyamai guru. Tapi kalau dia telah tamat pelajarannya, dia bisa sama seperti guru, tapi dia tidak akan melebihi gurunya. Ya, artinya dari bagian ini adalah tugas kita ya untuk mendoakan guru kita. Siapa guru kita? Guru kita penatua, diaken, pendeta, ya. Mereka yang belajar teologi, mereka yang rajin belajar firman dan dipercaya untuk memberitakan firman. Kita doakan mereka supaya guru kita tetap memberi ajaran yang sehat. Supaya mereka tetap memberi ajaran yang sejati kepada kita. Agar kita murid yang terus belajar, pelajaran-pelajaran kita adalah benar. Menurut tuntunan firman yang dipelajari oleh guru kita. Tapi sambil kita terus melihat kepada guru yang sejati, guru yang agung, yakni Yesus yang disaksikan di dalam Alkitab. Itulah yang terus-menerus kita harus pelajari, kita renungkan dari waktu ke waktu. Walaupun catatannya kita memang tidak belajar bagaimanapun, kita tidak akan pernah sampai sama seperti Yesus. Tapi kita dimungkinkan untuk belajar dan meneladani, bahkan mengimani Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Selanjutnya, ayat 41 dan ayat 42 ini merupakan suatu ayat yang sangat-sangat terkenal dan bahkan juga digunakan orang disandingkan dengan kata-kata jangan menghakimi, ya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Sebenarnya dari bagian ini yang dari perumpamaannya sudah jelas bagi kita. Ya, apalagi dihubungkan dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya ya tentang bagaimana dengan cepatnya orang Farisi, orang ahli Taurat untuk segera melihat kesalahan orang. Tapi
di diri mereka, mereka tidak pernah selidiki, ternyata ada ketidakberesan di dalamnya. Ya, maka bacaan ini bagi kita untuk tidak cepat-cepat mencari salah orang. Ya, kita mulai menyelidiki diri sendiri. Karena Tuhan Maha Pengampun, Dia menggunakan standarnya dalam memperlakukan manusia. Ya, di antaranya dengan belas kasihannya, di antaranya dengan pengampunannya. Tuhan sudah mengampuni dia, masakan kita tidak mengampuni dia. Ya, maka jangan cepat-cepat kita mencari salah orang. Ya, pertanyaan bagi kita, pertanyaan bagi kita, apakah Tuhan Maha Tahu? Saya kira ini suatu pertanyaan yang semuanya kita telah tahu jawabannya. Ya, Tuhan Maha Tahu, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ya, semua kita tahu itu. Tapi Tuhan yang Maha Tahu, yang Maha Melihat dan Maha Hadir itu, pertanyaannya, apakah Dia seperti atau Tuhan seperti CCTV? Kita tahu kan CCTV, ya, Bapak Ibu Saudara. CCTV ditempatkan di ruangan-ruangan, di angle-angle tertentu, bagian rumah, kantor. Untuk apa? Supaya dia bisa melihat, ya, di tempat yang strategis dan dapat melihat apapun yang ada dalam cakupan penglihatan daripada CCTV itu. Dan apa fungsi CCTV? Fungsi CCTV apa? Fungsi CCTV mencari kesalahan, mencari kejahatan, mencari dosa. Oh, di sana ada maling, di sana ada pencuri, ya, di sana penyebab kehilangan ini ternyata ini, ya, orang ini, atau mungkin binatang, ya, dan sebagainya. Ya. Tapi apakah Allah seperti CCTV? Tentu tidak, ya. Allah Dia Maha Melihat. Dalam cakupan pandangan Allah, tidak dapat dikatakan, ya, semua diketahui oleh Tuhan. Tapi Allah tidak seperti CCTV mencari-cari kesalahan orang. Beda dengan CCTV, beda dengan ahli Taurat dan Farisi. Mereka ibarat CCTV, melihat dan mengeksekusi, cari tahu dia yang bersalah. Maka dari itu semua, ya, tangkap orang itu. Ya. Tapi bagi Tuhan kita, Dia tahu, tapi Dia tidak menghukum. Tapi dengan belas kasihannya justru Dia, dengan belas kasihan Dia menerima, Dia mengoreksi, Dia mengubahkan. Dan kalaupun dia bukan orang terpilih, tentu dia akan dihukum dan dimurkai. Tapi Allah yang baik, Dia terus menuntun dan Dia bukan CCTV. Begitu pula yang diharapkan dengan kita. Biarlah ketika kita menilai sesama, janganlah sama seperti CCTV. Jangan sama seperti itu. Tapi biarlah kita dengan standar ukuran Tuhan, kita melihat untuk kita mengampuni. Kalaupun ada dosa, kita lihat dulu diri kita. Kalaupun kita harus menegur, kita berdoa kepada Tuhan. Terlebih dahulu kita konsultasikan pada Tuhan. Kalaupun ada satu gosip, jangan pernah bergosip kalau tidak pertama-tama bergosip dengan Tuhan. Ya, saya kira seperti itu. Dan ketika selalu nomor satu kita bawa pada Tuhan untuk melihat diri kita sendiri, saya kira kita boleh menjadi orang-orang yang diharapkan menjadi pelaku firman sebagaimana bacaan firman Tuhan ini. Dan marilah kita belajar untuk melihat kebaikan dan kelebihan orang lain dan kita mensyukuri itu. Tapi kalau kita menemukan kesalahan, marilah kita terlebih dahulu melihat diri kita dengan standar ukuran firman. Dan kemudian kita berdoa sampaikan kepada Tuhan. Dan dengan demikian, dalam kerendahan hati, kita akan menjumpai orang yang bersalah untuk kita menegur dia di dalam kasih. Saya kira pesan-pesan
dari Lukas 6 ayat 37 sampai dengan ayat 42 ini, biarlah boleh menjadi bagian pertimbangan kita di dalam kita akan melayani di sepanjang minggu yang akan datang lewat trilogi pembangunan jemaat Lukas 6 ayat 37 sampai ayat 42. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan juga kami telaah. Dan ada banyak pesan-pesan firman yang boleh kami temui dari bacaan ini. Maka lewat kuasa Roh Kudus, biarlah ini semua tidak hanya sampai pada satu pemahaman saja. Tetapi ketika kami pahami, itu boleh kami lakukan dalam hidup. Untuk pertama-tama diberlakukan dalam diri kami, dan untuk kami gunakan di dalam pelayanan kami, di dalam khotbah kami, di dalam kesaksian-kesaksian kami, lewat standar satu-satunya yang paling benar dan yang utama, ialah firman Tuhan. Maka hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pembahasan kita dari Lukas 6 ayat 37 sampai ayat 42. Maka Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.